Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya Cindy Lestari dan rekan saya Stephanie Siregar. Di sini kami akan membahas mengenai bagaimana nasib Palestina dalam normalisasi hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah politik dan pemerintahan di Timur Tengah. Konflik Arab dengan Israel merupakan pertempuran selama 1 abad yang ditandai dengan permusuhan politik dan perang terbuka yang melibatkan orang-orang Arab atau Palestina dan komunitas Yahudi atau Israel di Timur Tengah. Konflik tersebut berawal dari pemukiman kembali orang-orang Yahudi secara ekstensif di Palestina, khususnya sebagai akibat dari berdirinya gerakan Zionis yang semakin dalam dengan berdirinya negara Israel saat ini pada tahun 1948. Akan tetapi, yang lain melihatnya sebagai bagian dari nasionalisme Arab, yang keyakinan dasarnya adalah semua orang Arab membentang dari Samudra Atlantik ke Laut Arab, membentuk satu bangsa yang disatukan secara kolektif oleh kebiasaan linguistik, budaya, spiritual, dan sejarah yang sama, menggambarkan tanah yang dianggap oleh orang-orang Yahudi sebagai tanah air bersejarah. Mereka juga dianggap oleh organisasi Pan-Arab secara tradisional dan saat ini milik orang-orang Arab Palestina. Konflik yang dimulai sebagai ketidaksepakatan politik dan otonomi atas ambisi perbatasan yang berlawanan selama bertahun-tahun telah berubah dari konflik Arab-Israel yang lebih luas menjadi konflik lokal antara Palestina dengan Israel. Meskipun dunia Arab dan Israel biasanya masih berselisih satu sama lain di wilayah tertentu, konflik ini juga memanjang karena realisasi perdamaian dan penolakan konflik Arab-Israel merupakan tugas berat yang membutuhkan negosiasi yang tidak memihak dan penanganan yang tulus dari masalah yang dihadapi, serta tekad dan komitmen dari para pemimpin dan warga dari kedua belah pihak. Terlepas dari beberapa upaya perdamaian, tidak ada pihak yang asyik berdamai karena baik Israel maupun Palestina tidak siap untuk menyerah karena kesediaan tersebut untuk berkompromi dan pendekatan satu mendapat semua atau tidak sama sekali. Ini semakin diperumit oleh kenyataan bahwa tidak ada pihak yang mau mengakui keberadaan pihak lain. Konflik antara negara-negara Arab dan Israel telah lama dianggap tabu bagi dunia Arab. KTT Liga Arab pada 1967 telah menyetujui Three No's: no peace with Israel, no recognition of Israel, no negotiation with Israel, telah berlangsung selama beberapa dekade. Sebagian besar negara Arab terus menolak hubungan apapun dengan Israel, sampai masalah Palestina diselesaikan. Sejak 1979, Israel telah memiliki perjanjian damai dengan Mesir, dan sejak 1994 telah berdamai dengan Yordania. Meskipun ini belum berkembang menjadi hubungan yang hangat antar masyarakat, namun sejak menjabatnya Presiden Donald Trump pada tahun 2017, pemerintahan Trump telah memprioritaskan peningkatan hubungan Israel dengan Teluk sebagai bagian dari agenda keamanan regionalnya, terutama upaya untuk melawan Iran dan upayanya untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Pertama, Uni Emirat Arab dan Israel setuju untuk membangun hubungan ekonomi dan diplomatik bilateral penuh yang dikenal sebagai normalisasi. Diumumkan bahwa delegasi dari kedua negara akan bertemu setelah penandatanganan di bulan Agustus untuk menandatangani perjanjian bilateral mengenai investasi, pariwisata, penerbangan langsung, keamanan, kedutaan, dan persetujuan lainnya. Kedua, Amerika Serikat, Israel, dan Uni Emirat Arab akan meluncurkan agenda strategis untuk Timur Tengah dalam rangka memperluas kerjasama diplomatik, perdagangan, dan keamanan. Ketiga, Israel akan menunda rencananya untuk melakukan ekspansi pada bagian tepi barat atau West Bank untuk fokus pada normalisasi. Faktor-faktor yang melatar belakangi kebijakan luar negeri Uni Emirat Arab terhadap Israel tak lain dikarenakan kepentingan politik antara Uni Emirat Arab dan Israel. Namun dalam beberapa kesempatan jauh sebelum dilakukannya normalisasi, adanya pertemuan diadakan antara pejabat kedua negara, tetapi publik biasanya tidak menyadarinya. Misalnya pertemuan rahasia antara Perdana Menteri Israel Netanyahu dan Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan terjadi pada bulan September 2012 selama sidang umum PBB di New York dan baru dilaporkan beberapa tahun kemudian oleh Haaretz. Pertemuan tersebut
berlangsung demi kepentingan bersama kedua negara untuk menggagalkan rencana nuklir Iran. Dalam kepentingan keamanan Amerika Serikat, Israel, dan Uni Emirat Arab sepakat untuk memperluas kerjasama di bidang militer sebagai upaya untuk mengimbangi pengaruh Iran di kawasan. Dalam kepentingan keamanan antara Amerika Serikat, Israel, dan Uni Emirat Arab sepakat untuk memperluas kerjasama di bidang militer sebagai upaya untuk mengimbangi pengaruh Iran di kawasan. Uni Emirat Arab memang berencana untuk meningkatkan kekuatan di kawasan dalam rangka merespon beberapa tahun terkait dengan serangan militer yang terjadi di Afghanistan, Yaman, dan Libya. Motivasi utama lainnya bagi Uni Emirat Arab adalah untuk meningkatkan persenjataan militernya. Uni Emirat Arab merupakan salah satu negara yang mengimpor senjata AS dengan nilai impor sekitar 20 miliar US dollar dari anggaran pertahanan tahunannya sebesar 23 miliar US dollar. Maka dengan dilakukannya normalisasi diharapkannya dapat untuk memberikan akses lebih besar lagi bagi Israel untuk masuk ke pasar militer Uni Emirat Arab. Kasus lainnya ketika AS ingin menjual jet tempur F-35 dan drone bersenjata ke Uni Emirat Arab. Akan tetapi pihak Israel menentang kesepakatan tersebut dengan mempertimbangkan kekuatan militer yang akan mengancam stabilitas kawasan. Maka Uni Emirat Arab memiliki pemahaman bahwa dengan dilakukannya normalisasi, kesepakatan akan memungkinkan untuk melanjutnya pembelian jet F-35. Lalu bagaimana dengan respon Palestina? Kesepakatan antara Israel dan Uni Emirat Arab mengandung berbagai implikasi bagi masa depan Palestina. Pertama, kesepakatan tersebut merupakan pukulan berat bagi Presiden Abbas dan demonstrasi kegagalan strateginya dalam melawan Israel di kawasan. Palestina meminta Liga Arab untuk membuat sebuah rancangan komunike tentang pembatalan kesepakatan normalisasi hubungan Arab dengan Israel. Merespon tindakan tersebut, Liga Arab membatalkan rancangan resolusi untuk menentang kesepakatan antara Uni Emirat Arab dan Israel untuk melakukan normalisasi hubungan. Negara-negara Arab lebih sepakat untuk menekankan pada kesepakatan akhir tentang komitmen pada prakarsa perdamaian Arab, solusi dua negara, dan Land for Peace Principle. Akibat penolakan permohonan tersebut, pada tanggal 22 Desember 2020, Palestina akhirnya resmi melepaskan haknya sebagai Presiden Liga Arab. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam melakukan protes atas kesepakatan menormalisasi hubungan antara Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Israel. Al-Utsaimin menekankan bahwa perjuangan Palestina adalah masalah inti bagi OKI. Melakukan normalisasi hubungan antara anggota OKI dengan Israel tidak memberikan suatu pencapaian hingga akhir perluasan wilayah yang dilakukan Israel. Normalisasi dianggap sebagai langkah yang semakin menjauhkan Uni Emirat Arab dari arena Palestina, dan Turki dan Qatar akan memutuskan untuk meningkatkan keterlibatan mereka sebagai tanggapan. Memang benar bahwa normalisasi Israel Emirat mengikis hak veto Palestina atas hubungan Israel dengan dunia Arab dan merusak inisiatif perdamaian Arab 2002 yang telah gagal memberikan hasil selama hampir 2 dekade. Dalam menanggapi hal tersebut, Uni Emirat akan selalu mendukung Palestina dan melawan tindakan Israel. Sejak tahun 2015, Uni Emirat Arab telah meningkatkan dukungan ekonomi dan politiknya untuk Mohammed Dahlan sebagai pemimpin Palestina berikutnya. Uni Emirat Arab menegaskan posisinya melalui perwakilan Duta Besar Emirat untuk Prancis, Ali Abdullah Al-Ahmed, mengatakan kepada Arab News bahwa posisi negaranya terhadap Palestina masih konsisten dengan dua negara. Normalisasi akan tetap dilakukan lengkap dengan hubungan diplomatik, komersial, keamanan, dan lainnya antara masing-masing pihak tanpa ada gerakan Israel menuju pembentukan negara Palestina. Pendukung gerakan Emirat dan Bahrain mengatakan bahwa ini adalah langkah penting menuju perdamaian di Timur Tengah yang lebih luas. Para pemimpin dari 4 negara Arab yang menandatangani perjanjian normalisasi dengan Israel telah berulang kali menegaskan bahwa perjanjian tersebut tidak akan mengorbankan perjuangan Palestina.